Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fauji MRK di channel Autonel Pala Panah. Teman-teman semuanya, hari ini kita berbeda. Biasanya kita review selalu yang Honda. Sebenarnya Honda Mobilio yang kita keluarin juga banyak juga, cuman jarang kita review karena kadang upgrade-nya cuman standar-standaran saja. Karena cuma pasang kaca film doang, jadi nggak ada yang dibahas ya, kurang lebih ya sama-sama saja. Cuman ya kadang-kadang ada pesanan Honda Mobilio, kayak kemarin kita kirim ke Aceh pernah, ke Padang pernah, ke Bali, ke Banyuwangi, Surabaya, sama ke Lombok ada, cuman yang belinya cuma standar saja. Nah, kali ini agak sedikit berbeda karena ada berbagai part sudah kita tambahin maupun yang kita custom ya. Dan ini Honda Mobilio tahun 2016, cocok banget bagi teman-teman yang punya keluarga besar yang ingin tamasya ataupun berlibur kemanapun. Jadi ini dia joknya ada 3 baris, bagian depan, bagian tengah, dan juga di bagian belakang. Dan yang spesialnya kalau misalnya unit 2016 itu dia sudah double blower. Jadi untuk penumpang ada di bagian belakang, nggak usah tebal-tebal lagi dipasang kaca film di bagian belakangnya ya, untuk meredam panas karena dia sudah ada double blowernya. Dan langsung akan kita bahas sekarang. Ini unitnya 2016 X PT Bluebird, itu harganya 110 juta rupiah, sudah potong diskon di 5 juta rupiah ya. Kalau misalkan 2015 harga itu di 105 juta rupiah. Jadi perbedaan per tahun harga itu 5 juta rupiah, itu juga sudah potong diskon. Nah, ini sudah berikut tambahan upgrade ini kurang lebih 17.500 ya, 17.500. Artinya ini berarti grand totalnya unit berikut modifikasi dan upgrade keseluruhan di bagian jok dan ada di bagian part-part lainnya juga. Ntar akan saya tunjukin ke teman-teman. Berarti habisnya kurang lebih, sebentar sih saya hitungnya, saya hitung lagi. Tadi sudah saya hitung, hanya sayanya lupa lagi karena banyak banget yang lagi kita garap. Dan hari ini juga ada beberapa unit juga yang akan kita kirim, termasuk ke Lombok sama ke Gorontalo, sama yang ini kita kirim ke Medan. Tapi ini nggak langsung dibawa hari ini ke Medan karena ada keluarganya yang di Jakarta, katanya mau di test drive dulu, nanti kalau misalnya sudah enak baru dibawa. Nah, ini habisnya berarti grand totalnya 127.500, unitnya tahun 2016, warna putih mutiara. Dan kita bahas sekarang, jangan lupa like dan subscribe, tekan tombol loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan setiap info-info terbaru yang saya update. Siapa tahu lagi ada mobil lagi promo kah, atau misalkan ada mobil yang lagi orang lagi BO saya iklankan, atau misalkan ada unit-unit yang baru selesai kita upgrade tapi ada bermasalah dengan customernya dan mau langsung dijual lagi. Tentunya teman-teman pasti dapat dengan harga murah, makanya di stay tune terus. Nah teman-teman, unit 2016 warna putih mutiara. Kalau Honda Mobilio seperti ini teman-teman, rata-rata kalau misalkan teman-teman mau order, kalau di Bluebird itu rata-rata harus inden karena tidak ready unitnya. Ini permintaannya sangat tinggi tapi unitnya terbatas, artinya terbatas unitnya yang sudah beres dicat seperti gini. Rata-rata semuanya masih bahan berwarna biru. Jadi kalau teman-teman mau pesan itu inden 2 bulan ya, proses dari cat sampai ke perubahan warna di BPKB dan STNK semuanya divalidkan. Teman-teman kalau misalkan pengen request warna juga bebas, pengen warna apapun bisa. Hanya kalau misalkan tuh request warna, dia ada tambahan harga di 2.500.000. mobil Vios, mobil Honda Mobilio sama saja ya. Nah teman-teman, di bagian depannya di sini untuk bumpernya ini semuanya original, bawaan keluaran lahiran dari Hondanya sendiri tanpa kita tambah apapun di bagian bumpernya ya. Termasuk ini bahan plastik asli dia. Kalau Honda Mobilio, dan di bagian aerodinamikanya juga sama, di sini bahan plastik original semuanya. Hanya yang kita tambahkan di bagian fog lampnya saja. Di sini fog lampnya sudah kita tambahkan yang punyanya Honda Mobilio yang RS ya. Kalau misalkan yang tipe yang biasanya jadi belum ada krum-krumannya. Ini kita pasang RS karena dia sudah ada krum diamondnya, jadi keren banget. Dan di sini juga udah ada rumah fog lampnya juga. Dan ini fog lamp di bagian utamanya. Kan kalau misalkan sebagian fog lamp yang kita pasang di mobil Vios itu hanyalah fog lamp di bagian tengahnya saja, tapi tidak berikut dengan rumahnya. Tapi kalau Honda Mobilio ya memang sih harganya agak sedikit lebih mahal kalau Honda Mobilio, tapi memang wajar karena dapat berikut dengan krum-krumannya dan juga rumah fog lampnya. Dan di sini untuk bohlam di bagian dalamnya, kata beliau, Om, dipasang yang paling terang fog lampnya, kita ganti yang warna LED LED agar sesuai senada bagaimana ya di bagian headlamp utamanya ya. Oke, dan di sini untuk grill, nah grill ini bukan tambahan. Kalau Honda Mobilio semuanya sudah memang bawaan lahiran dari OEM-nya Honda Mobilio-nya sendiri. Yang ini sudah memang sudah warna krum. Dia grill di bagian depannya gede banget krumnya tuh. Teman-teman bisa lihat dari sini gede ya kan, dan di tengah-tengahnya langsung ketemu dengan emblem H Honda. Dia ingin menunjukkan ini loh bahwa saya adalah Honda. Jadi keren banget. Di sini ada warna krumnya dan di sini ada ruang-ruang angin. Sebagian ada yang palsu. Sebelah sini dia palsu, tapi sebelah sininya ada lubang-lubangnya. Ya memang sih sudah dicetak oleh pabrikannya sendiri. Kenapa mungkin di sini tidak dilubang-lubangin? Mungkin ada
sesuatu hal yang di sini yang tidak bisa banyak kena dengan semburan angin, makanya dia ditutup, yang dikasih lubang hanya di bagian sini saja untuk membantu mendinginkan radiator dan untuk disalurkan ke bagian mesinnya. Oke, di bagian lampunya mungkin teman-teman lihat ini lampunya kok agak berbeda ya. Tapi tipe biasa lampunya sudah ada proyektor customannya. Ini sudah hampir sama seperti lampu misalkan teman-teman kalau beli Honda Mobilio yang original, yang dari pabrikannya sendiri, yang keluaran dari showroom dari barunya, kurang lebih itu tipe RS, kalau enggak yang faceliftnya, dia sudah berikut dengan lampu proyektor Froji. Tapi di sini lampunya sudah kita custom. Kalau misalkan untuk di bagian mikanya, ini bawaan dari originalnya sendiri, tapi untuk di bagian isi di dalamnya ini sudah kita ganti dengan Froji proyektor yang 2,5 in, jadi dia itu terang banget untuk bila di malam hari dan di saat kita ngedim juga ya. Ini lampu tembaknya jauh banget dan terang banget. Nah, dia kita pasang untuk di bagian dalam Froji-nya itu ada diamond kayak mutiara ke warna biru. Cincinnya kita kasih dengan warna LED LED, dan di sini juga kita kasih DRL warna LED LED juga di bagian sampingnya agar lebih seperti mobil keluaran di tahun 2023. Nah, DRL-nya saya nyalain ya supaya teman-teman mendapatkan gambaran bagaimana lampu yang hasil yang sudah kita restorasi di Auto 88. Nah, di sini ada DRL-nya, alis runningnya. Jadi dia yang pertama menyala di bagian ujung sisi yang ada di sebelah kiri, lalu dia baru mengalir seperti air sampai ke ujung sebelah kanan. Begitu juga yang ada di lampu yang ada di sebelah kirinya juga sama ya. Sudah kita custom dan kita berikan senada. Oke, dan di bagian kaca depan sini kita pasang di kaca film ukurannya 40%. 40% itu pas lah untuk orang dewasa atau misalkan orang yang udah umuran 50-an. Jadi nggak begitu gelap ke bagian sisi depannya, karena itu adalah paling utama ya. Di saat kita mengemudi di saat lagi panas ataupun lagi cuaca hujan ataupun lagi kita di lokasi-lokasi pergunungan, otomatis itu kan pasti ada kabut-kabutnya dan mengganggu untuk penglihatan kita. Tapi ini sudah safety banget lah, nggak begitu gelap dan juga nggak begitu terang, dan juga nggak begitu panas ke dalam kabin bila di siang hari. Oke, dan di sini untuk peleknya, ini peleknya OEM bawaan dari lahiran pabrikan Hondanya sendiri, nggak kita ganti. Bannya masih lumayan tebal tuh, jadi kalau untuk dipakai di oplik dan kaca peta 3 juga masih aman ya. Dia ukurannya ini masih ring 15 ya untuk Honda Mobilio yang bawaan lahiran dari pabrikan sini untuk pelek dan bannya ya, dan kemudian ukurannya 185 per 65. Ini kalau Honda Mobilio yang tipe E ya, ini termasuk tipe E. Dia untuk spionnya memang dia masih belum detect, tapi dia sudah ada mirror dengan power window-nya memang sudah bawaan dari lahirannya sendiri. Nah, di sini ada talang air yang sudah kita pasang, dan kaca film di bagian samping kita pasang yang 60% saja. Jadi jangan terlalu terang, karena memang kalau misalkan untuk bagian samping dia hanya untuk meredam panas ke dalam kabin, dan kemudian untuk bisa kita melihat juga ke bagian sisi luar. Handle-nya satu warna dengan warna body, dan ini semuanya body kitnya di bagian samping kurang lebih seperti ini, bawaan lahiran dari Hondanya sendiri, dan di sini sudah kita pasang dengan lingkup anti karat di bagian sampingnya. Dan ini memang sudah dikasih dari PT Bluebird-nya sendiri. Dari sana, dari habis dicat ini dikasih lingkup di bagian bawahnya. Oke, kurang lebih seperti ini di bagian sampingnya, dan ini di bagian sisi belakang ada di sebelah kanannya kurang lebih seperti ini. Lampunya memang bawaan dari originalnya sendiri, hanya kalau misalnya mau di custom juga bisa, tapi beliau tetap mempertahankan yang originalnya, karena yang bawaan Honda Mobilio originalnya juga yang tipe RS atau facelift kurang lebih dia lampunya tetap di bagian belakang seperti gini, kecuali hanya di bagian depannya saja dia sudah proyektor. Hanya kalau misalkan pengen lebih kelihatan gagah lagi bisa sih, tinggal dimainkan bagaimana teman-teman suka untuk motif customnya. Bisa DRL dibikin dari sini juga bisa ya, pokoknya bisa dibikin macam-macam lah motif dan contohnya. Hanya ini dipakai 127.500.000 kurang lebih di bagian lampu fog lamp depan, kaca film, dan juga di sini sudah kita pasang dengan strip hiu ya. Strip hiunya kita kasih dengan warna hitam agar dia lebih terlihat aerodinamikanya ya, nggak kita kasih dengan warna putih. Kalau misalkan kita kasih dengan warna putih kayak yang hambar, kayak nggak kelihatan strip hiunya. Kalau ini dia ada strip hiu, aerodinamikanya di bagian atapnya, keren. Dan kaca film di bagian belakang juga sini sudah kita tambahkan 60%, kita berikan senada bagaimana di bagian samping. Dan di sini dia ada lubang untuk penyemprotan, ini memang sudah bawaan dari OEM-nya sendiri. Ada kamera mundur yang kita pasang, dan ini ada emblemnya warna krom, memang bawaan dari lahiran Hondanya sendiri. Dan di sini dia ada seperti lubang-lubang palsu di bagian atas lampu mata kucingnya untuk Honda Mobilio ini ya. Dan di sini ada warna hitam, ini memang sudah bawaan dari lahirnya sendiri dengan motif seperti ini, juga keren banget ya.
Tuh. Ini plastik asli. Jadi di sini ada lubang-lubang palsu mata kucing dan dia ada listnya dan mengalir sampai ke bagian sisi sebelah kirinya. Keren. Dan ini posisi yang ada di sebelah kirinya. Dan sekarang kita lihat di bagian interiornya. Wih. Nah teman-teman, ini dia di bagian interiornya yang sudah kita restorasi di Autonel 88. Menurut saya simple, mewah, tidak memakan budget yang begitu besar, tapi teman-teman sudah bisa mendapatkan dengan Honda Mobilio yang dengan setampan ini. Teman-teman mungkin bisa lihat di bagian plafonnya, joknya, dan setirnya, semuanya kita berikan dengan warna yang senada. Keren ya? Oke, kita bahas di bagian jok terlebih dahulu. Di sini joknya teman-teman sudah kita custom ya. Ini joknya kalau misalkan bawaan dari pabrikannya sendiri, kalau misalnya kita lihat kayak yang kurang selera gitu. Karena kenapa? Dia Mobilio keluaran dari 2014, 15, 16 sampai 17, dia rata-rata joknya masih model pocong. Berbeda dengan 2018, 2018-19 dia memang sudah ada headrestnya. Hanya kalau misalkan joknya tidak bisa kita memainkan bagaimana motif dan jahitannya, maka terkesannya kayak yang kurang selera alias kurang bagus lah. Tapi ini walaupun joknya dia ada pocongnya di bagian atas, pocong itu artinya sebutan biasanya dengan anak-anak showroom penjual mobil ya. Jadi dia headrestnya dia itu langsung menyambung, jadi tidak bisa dicopot ya. Jadi ya kurang lebih ini sama seperti kayak jok mobil sport. Dia jok atasnya jadi menyambung di bagian headrestnya. Tapi di sini sudah kita jet paten, di bagian tengah ini langsung masuk ke bagian dalam, jadi dia ada celah jahitan di bagian atasnya dan menyamping sampai ke bagian bawah. Dan di sini kita kasih dengan karbon di bagian motif sampingnya, kita mainkan warnanya. Dan di sini juga kita jahit dengan benang-benang yang gede, kita bikin dengan warna yang senada ya, agar tidak begitu norak di bagian joknya ini. Jadi ini kita bikinkan joknya bagaimana dengan mobil-mobil yang biasanya dari keluaran terbaru dengan yang tipe tertinggi. Jadi bukan seperti mobil-mobil custom. Keren banget. Di bagian jok punggung bawah juga kita bikin senada, dan di sini ada kita jahit seperti bantal-bantal kecil yang mengotak. Jadi di saat kita duduk itu terasanya kayak yang dipijit-pijit. Baik di bagian punggung bawah maupun ada di bagian punggung belakangnya. Karpet dasar juga udah kita pasang, kita berikan senada bagaimana bagian warna joknya. Nah, untuk di bagian door trim dan dashboard ini semuanya sudah memang bawaan dari lahiran pabrikan Hondanya sendiri. Ini dashboard teman-teman, kalau misalkan 2016 dia model dashboardnya sudah model facelift. Artinya apa? 2015 dia model AC-nya juga itu masih model manual, masih model puter kayak kompor gas. Tapi di sini dia semuanya sudah elektrik. Jadi kalau AC tinggal dipencet saja dia langsung nyala untuk membesarkan, mengecilkan, dan untuk mematikan dan menyalakan AC. Nah, double din di sini sudah kita tambah dengan yang 7 in, dan ini sudah Android ya. Jadi kita bisa mengakses seluruh musik atau entertain yang ada di dunia ini sudah bisa diakses dari double din ini. Dan sudah kita lengkapi juga dengan subwoofer ya. Subwoofernya kita pasang yang model kolong, dia ada di bawah jok pengemudinya. Karena kenapa tidak kita pasang yang model box? Karena ini kan kalau misalkan kita pasang yang model box kayak misalkan seperti mobil Vios kan enak ada bagasinya. Tapi kalau yang ini kalau misalnya kita pasang yang model box, dia akan kemakan bagasi yang ada di bagian belakangnya. Jadi sewaktu-waktu kita bepergian itu agak sedikit kesulitan kita memasukin barang. Jadi ada celah halangannya. Seperti itu. Nah, ini setirnya keren banget tuh. Ya, simple tapi mewah. Jadi kita berikan senada bagaimana yang ada di bagian door trim, warna joknya, dan juga pilar. Jadi cakep banget. Ini pilarnya juga semua sudah kita custom. Jam berikut dengan plafonnya juga sama, sudah kita custom sesuai request dari Bapak Limnya sendiri. Di sini kita kasih dengan warna karbon di bagian samping, dan di sini kita jahit dengan ada kotak-kotaknya, dan kita berikan benang senada. Semuanya dominannya kita kasih dengan warna golden bead. Benar-benar keren banget, cakep ya. Dan di sini ada tuas untuk membesarkan dan mengecilkan power sound systemnya. Jadi kalau misalkan pengen bassnya lebih naik, ini tinggal dinaikin aja ke plus. Kalau misalkan bassnya mau diturunin, tinggal diturunin aja ke min. Jadi di sini ada tuas untuk portable casan, tinggal ditambah lagi kalau misalkan buat ngecas handphone ya. Oke, kita lihat di bagian jok belakang. Jok belakang seperti ini teman-teman. Nah, jok belakang dia seperti ini. Kita berikan senada bagaimana yang ada di bagian jok depannya. Memang untuk Honda Mobilio bagi keluarga besar memang dia luas banget dan enak banget, dan ini memang benar-benar mobil fun ya. Jadi dia antara celah penumpang dengan kaca itu nggak begitu tinggi, jadi kalau orang yang duduk itu
kayak yang enak gitu tuh. Jadi bisa leluasa, bisa melihat bagaimana pemandangan di saat mobil ini lagi dijalankan ya. Jadi nggak begitu tinggi dia celah antara penumpangnya dengan celah kaca, jadi enak. Kan biasanya kalau misalkan mobil lain itu celah kacanya masih agak tinggi, jadi kalau orang duduk itu harus gini-gini tuh kalau ngeliat keluarnya. Ini itu enak banget ya. Dan ini double blower 2016, jadi ini blowernya tinggal dinyalain saja, dia tuasnya ada di sebelah sini, tinggal digeser ke sebelah kiri, dia ada 1, 2, dan 3 dan off, dan dia langsung ke sumber AC-nya ke bagian belakang. Semua penumpang bakal nyaman. Dan ini 3 baris, satu baris ini lagi hanya lagi saya lipat ya, karena tadi habis divakum, dibersihin di bagian belakangnya. Kita keluar lagi. Nah teman-teman, itu dia keseruan kita membahas pesanan Om Lim yang dari Medan, dan mobil ini akan diambil oleh keluarganya siang ini ya, dan nanti akan mungkin dites drive dulu, mungkin beberapa minggu nanti minta tolong lagi kepada saya untuk dikirimkan ke Medan ya. Bagi teman-teman ingin pesan unit seperti ini, bisa banget teman-teman, tinggal DP 10 juta rupiah untuk request Honda Mobilio. Setelah itu nanti baru kita seleksi mana unit yang prima, yang layak pakai, baru kita naikkan cat, dan setelah beres seperti ini baru teman-teman lunasin dan kita kirim atau enggak diambil ke pool. Nah ini satu lagi nanti kita kirim ke Gorontalo, ini lagi kita siapin. Ini punyanya Om Rian ya, ekspedisinya sudah menunggu. Kita bikin video sebentar dan langsung diambil oleh ekspedisinya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe, tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan info-info dan video-video terbaru dari kami. Dan mantap, ciao, cos.